Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Welcome back again to Science Lesson. Kembali lagi di pelajaran sains bersama Miss Putih. Okay, today we will learn about habitat and adaptations. Hari ini kita akan belajar tentang habitat dan adaptasi pada makhluk hidup. Are you ready to study? Ya, semoga teman-teman sudah siap ya untuk belajar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Before we study, let's say basmalah and dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, as I said before, today we will learn about habitat and adaptations. But we will focus on habitat. So what is habitat? Ya, all organisms need a place to live. Jadi, semua makhluk hidup selalu butuh tempat untuk tinggal. The place where an organism lives is called a habitat. Jadi, tempat di mana dia hidup atau makhluk hidup ini tinggal disebut sebagai habitat. Habitat provides the organisms that live there with all of the things they need to stay alive. Nah, kenapa mereka bisa tinggal di habitat ini? Karena habitat ini provides atau menyediakan makhluk hidupnya semua keperluan yang dia butuhkan. The example is frog below. Frog lives in a pond habitat. Nah, katak ini tinggalnya di habitat kolam. The pond provides the frog with air, food, and water. We all know that living things always need air, food, and water. Kita tahu bahwa makhluk hidup pasti butuh udara, makanan, dan air. Nah, kolam ini menyediakan air, makanan, dan udara bagi kataknya. So, the frog can stay alive. Jadi, kataknya bisa terus hidup. It also provides the frog with protection from other animals. Nah, tempat ini atau habitat ini juga menyediakan perlindungan dari hewan-hewan lain. And a safe place to reproduce and care for its young. Dan jadi tempat yang aman untuk mereka berkembang biak, juga merawat anak-anaknya. Okay, now think of another animal you know of. What things does it need to stay alive? Coba kalian pikirkan hewan lain yang kalian tahu. Kira-kira apa ya yang mereka butuhkan untuk tetap hidup? And how does the habitat provide the animal with the things it needs? Dan bagaimana habitat itu menyediakan kebutuhan untuk mereka? Okay, now do you know what is it? Kira-kira kalian tahu nggak ya ini apa dan di mana? Ya, the picture is a tropical rainforest habitat. Jadi, ini adalah gambar dari tropical rainforest habitat. Next, where is it? Kira-kira ini ada di mana ya? Ya, ini adalah contoh dari pond habitat atau habitat kolam. Next, do you know where is it? Ya, ini adalah example dari field habitat. Field di sini yang dimaksud adalah padang gitu ya, atau sejenis padang rumput. Okay, the next one is, what is it? Ya, it's coral reef habitat. Jadi ini adalah habitat terumbu karang. And the last one is
Ya, itu adalah garden atau taman. Do you have garden? Apakah kalian punya taman di rumah kalian? Ya, pasti teman-teman pernah melihatnya ya. Atau jika teman-teman memilikinya, pasti kalian tahu dong apa saja yang hidup di sana. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Ya, tropical rainforest habitat. Jadi, more than 70% of Brunei Darussalam's land area is covered by forest. Nah, sebenarnya di Brunei Darussalam itu 70%-nya itu adalah hutan. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia juga sama ya, tidak jauh berbeda dengan Brunei Darussalam. Ada banyak hutan di Indonesia. Mulai di Jawa itu ada, kemudian di Sumatera itu ada, di Kalimantan itu ada, tuh ya, di Nusa Tenggara juga ada, banyak sekali hutan di Indonesia. Nah, the forest in Indonesia also tropical rainforest. Jadi, tipe hutan yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam tropical rainforest atau yang kita sebut sebagai hutan hujan tropis. Nah, kenapa disebut tropical rainforest? So, tropical rainforest receive lots of rainfall all year round. Jadi, disebut hutan hujan tropis karena mereka selalu menerima curah hujan yang banyak di sepanjang tahunnya atau all year round. These forests are suitable habitats for a great diversity of organisms. Nah, hutan ini jadi tempat yang cocok untuk berbagai jenis makhluk hidup. Kira-kira apa saja ya yang ditemukan di sana? Ya, pastinya you can find many different kinds of plants in the rainforest. Pastinya kita bisa menemukan berbagai jenis tumbuhan di hutan hujan tropis ini. These plants provide food and shelter for all kinds of animals. Nah, hutan ini termasuk tumbuhannya menyediakan makanan dan penampungan atau tempat tinggal untuk berbagai hewan yang ada di sana. Oke, sekarang mari kita lihat makhluk hidup apa saja yang tinggal di sana. Oke, do you know what is it? Ya, it's a gibbon. Gibbon ini salah satu hewan yang hidup di tropical rainforest. Oke, kalian juga bisa melihat buku kalian di halaman 34 dan 35. Oke, so how does a rainforest provide them with the things they need to stay alive? Kira-kira bagaimana cara hutan ini menyediakan seluruh keperluan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Makhluk hidupnya apa saja? Misalnya, di sini ada pitcher plant. Pitcher plant itu nama lainnya adalah kantung semar. Kemudian ada moss with mushrooms. Moss itu adalah lumut. Nah, lumutnya yang hijau ini. And ini adalah mushrooms ya. Kemarin kita sudah belajar kalau mushrooms itu salah satu contoh dari fungi. Next ada parrot. Tuh ya, ada burung kakatua. And the other one is tree pigeon. Nah, ada juga ular ya, ular pohon. Kira-kira menurut kalian, do you think these organisms would be able to stay alive in a different kind of habitat? Menurut kalian, organisme atau makhluk hidup ini bisa bertahan nggak ya kalau di tempat habitat yang lain? Misalnya gibbon ini kita pindahin ke kolam, kira-kira bisa nggak ya? Oke, coba kalian cari jawabannya. Next, mari kita lihat pond habitat. Pond habitat itu bisa kita sebut juga sebagai kolam. Jadi, a pond habitat contains water all year round. Nah, di sini, di kolam, itu pasti ada airnya di sepanjang tahun. A great variety of plants and animals depend on this water to stay alive. Nah, tumbuhan dan hewan yang hidup di sini
selalu bergantung dengan air untuk tetap hidup. A pond habitat contains many different kinds of plants, such as water lily, duckweed, and water hyacinth. Jadi, contoh dari makhluk hidup yang tinggal di pond habitat itu diantaranya ada water lily, ya, kalau tumbuhan water lily itu nama lainnya teratai. Kemudian ada duckweed. Nah, duckweed itu seperti ini. Jadi seperti tumbuhan-tumbuhan kecil yang dia biasanya mengapung di atas air. Namanya duckweed. Kemudian ada water hyacinth. Water hyacinth ini nama lainnya adalah eceng gondok. Apakah teman-teman pernah lihat eceng gondok? Ya, yang lainnya kita bisa juga temukan water boatman. Nah, water boatman ini adalah hewan yang hidupnya di atas permukaan air. Dia itu seperti laba-laba air. Kemudian ada terapin. Nah, terapin ini sejenis kura-kura. Juga ada mosquito larvae and pupae. Jadi, larva dan pupanya nyamuk itu biasanya juga ada di kolam. Apakah teman-teman pernah melihatnya? Nah, kita lihat contoh yang lainnya. A pond habitat also contains many different kinds of animals, such as fish, kemudian ada dragonflies, kemudian ada water boatman. Nah, water boatman yang tadi kita lihat ya. What is dragonflies? Ya, dragonflies itu adalah capung. Nah, ini namanya dragonflies. Nah, kenapa mereka bisa hidup di sini? Ya, jadi the pond provides these animals with a safe place to reproduce and care for their young. Kenapa mereka bisa hidup di sini? Karena kolamnya menyediakan tempat yang aman, a safe place to reproduce, untuk berkembang biak dan untuk merawat anak-anak mereka atau care for their young. Nah, menurut kalian, what would happen to the organisms in a pond habitat if the water were to dry up? Kira-kira kalau air kolamnya kering, apa yang terjadi pada hewan-hewan dan tumbuhan ini? Apakah mereka masih bisa hidup? Nah, pastinya mereka akan kesulitan untuk hidup. Kenapa? Karena they depend on this water. Karena mereka sangat bergantung dengan keberadaan air di sini. Ada yang digunakan untuk berkembang biak, kemudian mereka juga butuh air gitu ya untuk minum. Khususnya juga ikan juga butuh air untuk tetap hidup, dan seterusnya. Jadi kalau airnya tidak ada, pasti mereka juga bisa mati ya. Oleh karena itu, sebenarnya setiap habitat punya peran penting untuk kehidupan makhluk hidup. A field habitat. Ya, a field habitat has many different kinds of plants and animals. Jadi, field habitat ini dia ditinggali oleh berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, yang biasa kita temukan kalau plants-nya itu biasanya grasses atau rumput gitu ya. Ada banyak jenis rumput, contohnya adalah long grass, ada love grass, kemudian ada yang lainnya. Kemudian yang sering juga kita temukan adalah yang ini. Apakah teman-teman ada yang tahu namanya apa? Ya, itu namanya semanggi ya, atau kita sebut juga sebagai clovers. Nah, mereka biasa ditemukan di padang rumput atau di field habitat. Nah, tapi jangan lupa di sana pasti ada tanah. Nah, di tanah itu kita juga bisa menemukan worms ya, yaitu jenis earthworms atau cacing tanah. Kita juga bisa menemukan banyak butterflies and ladybugs. Selain itu, ada common animals di field habitat, atau ada hewan yang biasa juga kita temukan di sana. Contohnya adalah grasshoppers. Grasshoppers itu adalah ya belalang. Kemudian ada beetles. Beetles itu adalah kumbang gitu ya. Kemudian ada bees. Bees itu adalah lebah. Kemudian ada butterflies.
Dan biasanya dapat kita temukan juga ants ya, atau semut. Dan terkadang ada juga termites and spider. Termites itu adalah rayap ya. Dan spider itu adalah laba-laba. Okay. Next we will learn about a tropical coral reef habitat. Ya, a tropical coral reef is terumbu karang. Gitu ya. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang punya terumbu karang yang sangat luas. Nah, kalau coral reef ini atau terumbu karang ini tidak di semua lautan dapat kita temukan. Kenapa? Karena there are many different kinds of habitat in the ocean. Jadi sebenarnya di lautan itu ada banyak sekali habitatnya. Nah, tropical coral reef ini we can found them in shallow and warm water. Kita hanya bisa menemukan mereka di laut yang dangkal dan hangat. Makanya tidak semua negara bisa memiliki coral reef habitat ini. Karena tidak semua lautannya itu shallow and warm water. Selain itu, di sini banyak sekali jenis hewan. Contohnya adalah clownfish, butterfly fish, and eels. Clownfish itu adalah ikan badut. Butterfly fish itu adalah ikan kupu-kupu gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah menonton film Finding Dory, ya itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada eels ya. Eels itu adalah belut. Nah, mereka live in a tropical coral reef habitat. Mereka tinggal di coral reef habitat ini. However, selain itu ada juga hewan-hewan lain yang tinggal di sini. Contohnya adalah sharks and stingrays. Sharks itu adalah hiu, kemudian stingrays itu adalah ikan pari. Nah, ini adalah stingray. Selain itu, kita juga bisa menemukan ya sea turtle and cuttlefish. Cuttlefish itu adalah sotong. Yeah, many different kinds of animals without backbone also live in a tropical coral reef. Nah, banyak juga jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang hidup di sini. The examples are lobsters, giant clams, squid, and cuttlefish. Contohnya adalah lobster, kemudian ada kerang gitu ya. Kemudian ada cumi-cumi, squid, dan ada cuttlefish atau sotong. Nah, ini adalah lobster. Ini adalah giant clam. Dan ini adalah eel ya. Nah, kalau eel dia bertulang belakang. Nah, menurut kalian ada nggak ya makhluk hidup lain yang tinggal di sini? Let's take a look at some of the living things that live in a tropical coral reef habitat.
Oke, sekarang mari kita review apa yang sudah kita pelajari. Oke, so what will you find in tropical rainforest habitat? Ya, ada banyak ya. Contohnya tadi ada pitcher plants, kemudian ada gibbon, kemudian ada orangutan juga banyak, kemudian ada hewan-hewan lain dan tumbuhan lain ya. Biasanya tumbuhan di sini itu yang besar-besar ya, atau yang trees tipenya. Oke, yang kedua, pond habitat. So, what will you find here? Ya, kita bisa temukan frog, kemudian ada duckweed, ada water hyacinth, ada water lily, kemudian ada water boatman, dan yang lain-lain. Kita bisa temukan banyak di pond habitat ini. Next, ada field habitat. Ya, apa yang dapat kita temukan di field habitat? Ya, yang pertama tumbuhannya adalah grasses ya, atau rumput-rumputan. Ada lalang grasses, ada love grasses, kemudian ada belalang gitu ya, grasshoppers, ada ladybug atau kumbang, dan ada cacing tanah atau earthworms di dalam tanahnya atau in the soil. Selain itu, selanjutnya adalah tropical coral reef habitat. Nah, apa yang bisa kita temukan di sini? Ya, ada sea turtle, kemudian ada butterfly fish, ada clownfish, ada shark, stingray, eel, dan yang lain-lain. Kita bisa temukan banyak ikan di tropical coral reef. Oke, the next one is garden. Oke, apakah teman-teman bisa tebak apa yang biasa ditemukan di garden? Ya, contohnya adalah grasshoppers juga ada di sini, kemudian ada earthworms itu juga ada di sini. Kalau tumbuhannya ada banyak ya, tergantung tamannya isinya tumbuhan apa saja. Ada sunflower maybe, atau ada roses, atau mungkin ada bougainville, dan banyak yang lainnya. Oke, itu tadi pembelajaran kita sampai hari ini. Oke, thank you grade 5 for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dipelajari kembali ya materi yang kita pelajari hari ini. As your exercise, please finish your workbook pages 18 and 19. Nah, sebagai latihan agar teman-teman lebih ingat apa yang kita pelajari hari ini, please finish your workbook pages 18 and 19. Okay, if you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Okay, now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, grade 5.